tahun 2021 kemarin, Gafril beserta kedua orang tuanya dan adik bungsunya memutuskan untuk menjenguk sang nenek di desa mereka dari Surabaya naik mobil. Dan perjalanan kurang lebih 3,5 jam. Setelah 3,5 jam mereka tiba di kota tersebut. Akan tetapi perjalanan masih berlanjut sampai memasuki area desanya. Perjalanan lebih kurang 30 menit dari kota untuk menuju desanya. Kini Gafril dan keluarganya tiba di rumah sang nenek sekitar jam 16 waktu Indonesia Barat. "Ayo, cepat masuk. Habis ini surup, pamali." Di mana sang nenek berujar demikian. Sembari menyuruh Gafril dan keluarganya masuk, tapi lagak sang nenek seperti buru-buru sekali. Memangnya ada apa? Toh surup tidak seseram itu. Bahkan langit kalau mau mendekati waktu surup itu cantik sekali. Mana nih anak senja? Komen ya. Akan tetapi menurut penuturan sang nenek, surup itu merupakan waktu yang dihindari warga setempat supaya tidak dijumpai pocong Sulastri, katanya. Gafril dan keluarganya yang gak percaya dengan hal-hal seperti itu, jatuhnya malah berpikir kalau neneknya ini mau nakut-nakutin mereka aja. Padahal juga aslinya gak ada apa-apa. Akan tetapi Gafril salah. Apa yang diucapkan sang nenek benar adanya. Sosok pocong yang diceritakan neneknya benar nyata. Pocong itu memiliki wajah yang sangat hancur sekali. Tapi wajahnya yang hancur itu hanya sebelah. Sebelahnya lagi menunjukkan wajah aslinya. Sayangnya pucat dan matanya full hitam. Sebelum aku menjelaskan teror apa saja yang terjadi, aku akan mengajak kalian berkenalan dengan sosok pocong Sulastri. Sekaligus sama-sama kita saksikan ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi dengan sosok pocong ini? Inilah jawabannya untuk teman-teman di sini. Flashback ke latar belakangnya di tahun 1966. Kita sebut saja nenek Gafril ini namanya Mbak Marwah, biar enak ceritanya. Karena ini kan flashback di zaman muda sang nenek. Jadi, Mbak Marwah kala itu berusia 17 tahun. Sedang sekolah di sebuah yayasan kecil milik seseorang. Di sana dia belajar menulis dan membaca bersama dengan anak-anak lainnya. Ada yang sepantaran dengannya, bahkan ada yang usianya di bawah Mbak Marwah. Sekolah itu sudah lebih dari cukup memberikan ilmu untuk anak-anak yang tinggal di desanya, setara dengan sekolah dasar kalau sekarang. Singkat cerita, hari itu Mbak Marwah pergi ke sekolah seperti biasa. Dia berangkat dari rumah sambil membawa sabak di tangannya. Sabak sendiri dulunya digunakan sebagai sarana tulis-menulis ketika sekolah. Sumber dari Wikipedia, sabak adalah buku tulis kuno yang digunakan untuk menulis sebelum adanya buku tulis digunakan secara luas. Sabak terbuat dari lempengan batu karbon yang dicetak lempengan segi 4 dan ditulisi dengan menggunakan grip mirip pensil. Kembali ke cerita, setibanya di sekolah, dia melihat bahwa anak-anak pada waktu itu ramai sekali, semua bergerombol di satu sudut. Pas Mbak Marwah mendekat, dia melihat ada seorang anak perempuan berdiri di sana, tapi pakaiannya compang-camping, serta banyak sekali luka memar di tubuhnya. Rambut anak itu acak-acakan. Mbak Marwah berpikir, mungkin anak itu seusianya, cuma masalahnya anak ini siapa? Mbak Marwah dan yang lain memang berasal dari kalangan menengah ke bawah. Tapi penampilan mereka tetap terjaga, tidak seperti anak ini. Apa dia anak baru? Gumam Mbak Marwah waktu itu. Mbak Marwah yang gak tega melihat anak ini ditertawai sama teman-temannya, berinisiatif membawa anak ini pergi dari sana dan pulang ke rumahnya. Anak ini nurut-nurut aja sewaktu diajak Mbak Marwah. Mereka pun pergi meninggalkan sekolah dan pulang ke rumah Mbak Marwah. Setibanya di rumah, Mbak Marwah langsung teriak memanggil nama ibunya. Ibunya yang sedang menyalakan kayu bakar untuk masak seketika keluar. Betapa terkejutnya ibu Mbak Marwah melihat anaknya malah kembali pulang. Apalagi sambil membawa anak seusia Mbak Marwah yang penampilannya aneh sekali. Mbak Marwah tanpa ragu langsung menjelaskan maksudnya membawa anak ini pulang. Di situ ibunya perlahan-lahan mulai memahami maksud sang anak. Akhirnya membiarkan Mbak Marwah mendandani teman barunya ini dengan barang miliknya. Walau bukan barang-barang mewah,
setidaknya masih layak pakai dengan bagus-bagus. Satu persatu, Mbak Marwah memilihkan baju untuk teman barunya ini. Dan ya, dress lutut dengan warna pink muda sepertinya cocok. Mbak Marwah pertama-tama menyuruh temannya untuk mandi terlebih dahulu, supaya ketika memakai baju ini makin terlihat cantik. Dan mandilah temannya ini, dan dia menunggu di dalam kamar. Beberapa menit kemudian, temannya ini selesai mandi dan Mbak Marwah bergegas membantunya berganti pakaian. Tidak butuh waktu lama, kini temannya itu sudah terlihat sangat cantik dengan baju yang dia pilih. Mereka berdua terlihat senang sekali. Disitulah mereka berdua saling berkenalan, di mana nama temannya ini adalah Sulastri, yang akrab disapa Tri. Mbak Tri juga cerita kalau ibunya sudah lama meninggal. Dia hidup berdua bersama bapak sambungnya. Awalnya Mbak Tri tidak cerita bapaknya ini orang seperti apa. Akan tetapi semuanya terjawab ketika mereka berdua sudah siap. Mereka memutuskan untuk kembali ke sekolah guna menuntut ilmu. Baru juga tiba di halaman sekolah, tahu-tahu ada seorang bapak-bapak teriak-teriak marah dari kejauhan sambil memanggil nama Mbak Tri. Seketika Mbak Marwah melihat tubuh Mbak Tri menjadi ketakutan. Salah satu tangan Mbak Tri menggenggam tangan Mbak Marwah dengan sangat kencang. "Mati aku," gumam lirih Mbak Tri kala itu. Keringatnya terus bercucuran. Masalahnya bapak-bapak ini siapanya Mbak Tri? Kenapa harus semarah itu sama Mbak Tri? Mungkinkah bapak-bapak ini adalah bapak sambungnya Mbak Tri? Mbak Marwah tidak bisa menemukan jawabannya. Dia tidak bisa bertanya kepada Mbak Tri. Melihat gelagatnya saja sudah ketakutan seperti itu. Bapak-bapak ini terus berjalan mendekat ke arah Mbak Tri. Semua mata memandang ke arah mereka berdua penuh keheranan. Selanjutnya, bapak-bapak itu tanpa ragu menggampar pipi kanan Mbak Tri di hadapan banyak orang. Mbak Marwah mencium ada aroma tidak sedap dari tubuh bapak-bapak ini. Campuran antara tidak pernah mandi sama ada aroma minuman keras, semacam tuak atau arak yang beken di tahun segitu. Tanpa rasa bersalah, bapak-bapak ini langsung menggeret Mbak Tri menjauh dari sekolah. Mbak Marwah spontan menarik kembali tangan Mbak Tri. Bapak ini tahu dan langsung berkata seperti ini, "Lepaskan Tri, kalau kamu tidak mau mati." Mbak Marwah yang dengar itu langsung ketakutan, seolah baru saja dia sedang diancam. Mbak Marwah melepas tangannya dari tangan Mbak Tri, membiarkan Mbak Tri diseret paksa dengan kejam sama bapak-bapak itu. Semua orang juga tidak ada yang mau bantuin dia menolong Mbak Tri, sehingga Mbak Marwah pasrah karena tidak ada yang membantunya. Tapi alasan bapak ini tidak memperbolehkan Mbak Tri sekolah. Kenapa? Toh sekolah ini gratis dan sama sekali tidak dipungut biaya sepeser pun. Entahlah, hanya Mbak Tri dan bapak-bapak itu yang tahu jawabannya. Mbak Marwah tetap melanjutkan sekolahnya tanpa mengetahui apa yang terjadi kepada Mbak Tri kala itu. Sekitar pukul 14, sekolah ini selesai. Semua murid pulang ke rumah masing-masing, termasuk Mbak Marwah yang berjalan sendiri menuju rumahnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu sama Mbak Tri dengan pakaiannya yang kembali compang-camping. Mbak Marwah menghampiri dan bertanya, "Di mana baju yang tadi dia kasih?" Mbak Tri menangis meminta maaf. Dia bilang kalau baju itu diminta sama bapaknya dan dijual. Uangnya untuk bapaknya main judi. "Oh, tadi itu bapak sambungnya," ucap Marwah dalam hati. Di situ Mbak Tri cerita banyak hal, terutama tentang hidupnya, di mana dulu ibunya meninggal karena habis dipukuli sama bapak sambungnya, gara-gara tidak bisa memberikan uang untuk berjudi. Ibunya dipukuli sampai berdarah-darah, hingga ibunya meninggal dunia dan meninggalkannya sendiri. Tetangganya tidak ada yang peduli dengan penderitaannya. Tidak ada uluran tangan yang membantunya untuk melaporkan tentang kematian ibunya ke kantor polisi. Semua hanya memandangi jasad sang ibu yang berlumuran darah. Itu pun akhirnya ada salah satu tetangganya yang iba. Orang itulah yang membantu Mbak Tri memakamkan ibunya. Sang ibu dimakamkan ala kadarnya. Bahkan jenazahnya dibungkus bukan memakai kain kafan, melainkan kain jari seadanya di lemari, karena dia tidak memiliki uang untuk membeli kain kafan. Akhirnya sang ibu dimakamkan. Mirisnya,
batu nisan sang ibu hanyalah gedebok pisang. Tidak terukir namanya di situ. Hanya pohon pisang itu yang menjadi pertanda makam sang ibu. Satu-satunya makam yang memakai batu nisan dari pohon pisang ya makamnya ibu Mbak Tri. Apa boleh buat, keadaan ekonominya pada waktu itu berkata lain. Ketika dia ingin memakamkan sang ibu dengan layak, tapi semua itu perlu uang. Ada tetangga yang menolongnya saja, dia sudah sangat-sangat bersyukur. Mbak Tri juga cerita kalau bapaknya itu orangnya jahat sekali, suka ringan tangan, dan bahkan juga kerap melakukan perbuatan tidak pantas kepadanya. Berkali-kali bapaknya berbuat seperti itu, dan Mbak Tri tidak punya kekuatan untuk melawan. Dia hanya bisa pasrah menerimanya. Semakin Mbak Tri cerita, semakin keras suara tangisan Mbak Marwah. Bahkan Mbak Marwah menawarkan diri untuk mengantar Mbak Tri melapor ke kantor polisi. Tapi Mbak Tri menolak. Dia takut kalau bapak sambungnya itu akan bertindak lebih nekat lagi kepadanya. Mbak Marwah di situ heran. Di lain sisi dia coba memahami posisi Mbak Tri kala itu. Akhirnya Mbak Marwah memilih untuk selalu menjadi teman yang baik. Dia juga mempersilahkan Mbak Tri main ke rumahnya. Orang tua Mbak Marwah juga begitu welcome sama Mbak Tri. Bahkan Mbak Tri juga pernah bilang, "Baru kali ini aku merasa memiliki keluarga." Pertanyaan Mbak Tri sampai membuatnya dan kedua orang tuanya terenyuh. Setiap Mbak Tri main ke rumah Mbak Marwah, ibunya selalu memasakkan makanan untuk dia dan Mbak Tri. Dari situ, Mbak Marwah merasa memiliki seorang kakak perempuan. Mengingat usia Mbak Tri ternyata 1 tahun lebih tua dari Mbak Marwah. Semuanya berjalan baik-baik saja. Mbak Tri selalu curi-curi kesempatan supaya bisa main ke rumah Mbak Marwah. Hal itu terus berlanjut sampai sekitar bulan Oktober 1967. Hari itu tidak biasanya Mbak Tri enggak ke rumah. Sudah sejak 3 hari sebelumnya. Mbak Tri tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Mbak Marwah coba mencari ke tempat-tempat yang biasanya Mbak Tri singgahi, tapi hasilnya nihil. Sedangkan Mbak Marwah tidak tahu alamat pasti rumahnya Mbak Tri. Dia bersama ibunya coba datang ke desa Mbak Tri tinggal. Ketika Mbak Marwah bertanya di mana rumah Mbak Tri, atau mereka kenal tidak sama seorang remaja yang bernama Sulastri, entah kenapa tetangga-tetangganya itu bersikap aneh. Bahkan ada yang sampai langsung menutup pintunya, seolah enggan berkomentar ataupun sebatas memberitahu. Mungkin mereka terlalu takut untuk ikut campur, mengingat bapak sambung Mbak Tri yang sikapnya arogan sekali. Akhirnya dengan berat hati, Mbak Marwah bersama ibunya kembali pulang tanpa bertemu dengan Mbak Tri hari itu. Mereka benar-benar tidak mendapatkan informasi apa-apa seputar Mbak Tri. Mbak Marwah dan keluarganya khawatir dengan kondisi Mbak Tri hingga 1 bulan berlalu, di mana Mbak Marwah masih belum mendapatkan informasi apa-apa seputar Mbak Tri. Akan tetapi, desa Mbak Marwah dihebohkan dengan satu pemberitaan tentang penemuan jenazah di pinggir kali yang lokasinya bahkan tidak jauh dari rumah Mbak Marwah. Semua orang ramai-ramai menghampiri sungai yang dimaksud. Yang menemukan jenazah ini tak lain dan tak bukan adalah Pak Jenggot. Beliau adalah tetangga samping rumah Mbak Marwah. Saat itu Pak Jenggot hendak memanen pisangnya yang sudah matang. Memang lokasi kebun pisang milik Pak Jenggot ini dekat dengan sungai tersebut. Awalnya biasa saja, tapi lama-kelamaan beliau mencium ada aroma busuk. Beliau pikir itu aroma bangkai hewan apa gitu. Pas beliau dekati sumber aromanya, beliau malah melihat jasad tersebut. Langsunglah beliau lari ke arah desa dan memberitahu semua orang. Akhirnya, orang-orang berbondong-bondong ke tepian sungai untuk melihat, termasuk Mbak Marwah dan keluarganya. Enggak tahu kenapa, saat melihat jenazah itu, Mbak Marwah memiliki firasat kalau tubuh jenazah itu adalah Mbak Tri. Sang ibu juga memiliki firasat yang sama, karena mereka begitu hafal sama gestur tubuhnya Mbak Tri. Berhubung karena jenazah itu sudah membusuk, akhirnya sulit dikenali lebih dalam. Singkat cerita, polisi yang dipanggil tiba di lokasi, di mana polisi bilang, menurut hasil pemeriksaan sementara,
Jenazah tersebut meninggal dibunuh oleh seseorang. Ada luka di lehernya, semacam luka gorokan benda tajam, seperti digorok menggunakan golok, hingga korban diperkosa setelah dibunuh. Lalu wajah korban seperti dikuliti, sehingga wajah bagian kirinya itu benar-benar gak ada kulitnya. Astagfirullah. Mata kirinya bahkan ditusuk sampai pecah. Lalu jenazah tanpa identitas itu dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Setelah itu warga tidak ada yang tahu kabar perkembangan tentang jenazah itu lagi. Sekitar 3 tahun setelahnya, tepatnya bulan Mei 1970, kasus penemuan jasad tersebut dibuka kembali oleh tim penyelidik yang berbeda, di mana teknologi juga sedikit lebih maju dengan alat-alat yang mumpuni. Polisi menggelar kembali TKP, hingga polisi menyatakan kalau korban merupakan warga dari desa K. Mendengar itu Mbak Marwah dan orang tuanya langsung ngeh. Mereka langsung memberikan kesaksian. Apalagi selama ini Mbak Tri hilang tanpa kabar. Mereka juga memberikan kesaksian tentang sikap abusif bapak sambung Mbak Tri, atau yang kasar itu. Polisi langsung berinisiatif mencari bapak sambung Mbak Tri guna diperiksa lebih lanjut. Tak lama kemudian, sekitar 2 hari selanjutnya, rumah Mbak Marwah didatangi polisi. Polisi berkata kalau bapak sambung Mbak Tri sudah ditangkap. Orang itu ditangkap di rumah istri pertamanya. Lokasinya ada di kota. Ternyata orang itu sudah pernah menikah dan memiliki 2 orang anak perempuan, yang mana 2 anaknya itu semuanya sudah besar. Bahkan pernikahan sebelumnya, orang ini sama sekali belum bercerai. Jadi ketika orang ini menikahi ibu Mbak Tri, masih berstatus sebagai suami orang. Cuma orang ini pergi dari rumah dan lepas tanggung jawab. Istri pertama dan anak-anaknya tidak terima atas penangkapan bapaknya ini. Mereka tidak percaya kalau bapak ini telah berbuat demikian rupa kepada Mbak Tri dan ibunya. Epiknya, ketika didesak oleh polisi, orang ini akhirnya mengaku bahwa dialah penyebab meninggalnya ibu dan anak, yaitu Mbak Tri dan ibunya, dengan dalih kalau keduanya tidak mau menuruti perkataannya. Ibu Mbak Tri dihajar sampai meninggal dunia lantaran tidak mau memberi uang kepadanya. Yang benar bukan tidak mau, tapi uang Mbak Tri sudah dihabiskan sama orang itu. Sedangkan Mbak Tri dihabisi nyawanya dengan sadis lantaran tidak mau menuruti hawa nafsu bajingan ini. Lagi-lagi berdalih kalau waktu itu dia sedang dalam kondisi mabuk. Rentetan kronologi pembunuhannya juga sesuai berdasarkan hasil pemeriksaan polisi. Detik itu juga, bapak sambung Mbak Tri ditahan atas 2 kali pembunuhan terhadap ibu dan anak. Sedangkan Mbak Marwah langsung mengambil alih pemakaman Mbak Tri. Dia bawa pulang jenazah Mbak Tri yang selama ini mendekam di ruangan pendingin kamar mayat salah satu rumah sakit. Dia juga meminta agar jenazah langsung disucikan dan dikafani. Jadi, tiba di rumah tinggal dimakamkan, supaya tidak jadi omongan warga setempat. Tetangganya juga belum tentu ada yang mau mengurus jenazah Mbak Tri kalau langsung dibawa pulang. Bapak Mbak Marwah langsung ke desa sebelah untuk memberitahu perkembangan berita tersebut. Sambil dibantu beberapa orang, Bapak Mbak Marwah menemukan makam ibunya Mbak Tri. Mereka menggali kembali makam itu untuk proses pemakaman Mbak Tri. Setelah jenazah Mbak Tri sampai di dekat area TPU sekitar, jenazahnya langsung dimasukkan ke dalam liang lahat dan Mbak Tri tidur tenang di dalam pelukan ibunya. Mbak Marwah tidak bisa menahan tangisnya. Dia menangis di atas pusara Mbak Tri. Di situ dia juga meminta kepada para tetangga Mbak Tri supaya mau mengantar mereka ke rumah Mbak Tri. Mereka yang luluh akhirnya mau mengantarkan Mbak Marwah. Begitu tiba di sebuah rumah kayu, hati Mbak Marwah kembali menangis. Rumah itu terlihat kumuh sekali. Banyak barang-barang bekas berserakan di mana-mana. Lalu Mbak Marwah masuk ke dalam. Aroma pengap dan gelap menyelimuti rumah kayu tersebut. Dia masuk ke dalam kamar per kamar. Mbak Marwah melihat kalau rumah itu sama sekali tidak memiliki kasur. Artinya, Mbak Tri selama ini tidur hanya beralaskan tikar. Tangis Mbak Marwah kembali pecah. Mungkin semua barang-barang Mbak Tri sudah dijual habis sama laki-laki brengsek itu. Makanya sekarang hidup Mbak Tri menderita. Ironisnya, di salah satu kamar
Terutama di bagian dindingnya itu masih ada semacam bekas noda darah. Cuma Mbak Marwah tidak tahu itu noda darah siapa. Ibu dan bapaknya terlihat sedang mengobrol di latar depan rumah Mbak Tri. Para tetangganya menceritakan semua kesadisan pria brengsek itu kepada Mbak Tri dan ibunya. Tetangga juga tidak ada yang berani nolong, karena pernah ada kasus di mana saat itu salah satu tetangga sekitar situ niatnya mau nolong, membawa ibu Mbak Tri ke rumah sakit. Soalnya mengeluhkan kepalanya sering pusing, takut ada luka dalam karena sering dijentuskan ke tembok sama laki-laki itu. Bahkan tetangganya ini bersedia membayar semua biaya rumah sakitnya. Keesokan harinya, ketika mereka hendak berangkat ke kota, orang yang baik ini malah ditusuk pisau 2 kali di bagian perut sama laki-laki brengsek itu. Untung orang tersebut segera mendapatkan pertolongan dan selamat. Semenjak itu tidak ada lagi warga yang berani ikut campur sama keluarga Mbak Tri. Soalnya ya itu tadi, pria brengsek tersebut tidak segan-segan membunuh orang-orang yang ikut campur dengan keluarganya. Puas bercerita dan mengenang di rumah Mbak Tri, Mbak Marwah dan orang tuanya pamit pulang. Di akhir tahun 1970, orang ini akhirnya menjalani sidang pertamanya, di mana hakim tanpa babi bu langsung memberikan vonis hukuman mati. Keluarganya tidak terima dan marah. Mereka nggak percaya kalau pria ini sudah membunuh Mbak Tri dan ibunya. Katanya itu karena desakan polisi. Padahal laki-laki ini sudah mengakui sendiri perbuatannya. Bahkan dia sendirilah yang menjelaskan runtutan-runtutan pembunuhannya kepada Mbak Tri dengan jelas. Masih bisa dia dan keluarganya mengelak. Bersyukur keputusan hakim tidak berubah, sehingga pria ini dijadwalkan melakukan hukuman mati pada pertengahan tahun 1972. Lega rasanya Mbak Marwah di situ mendengar keputusan hakim yang sepadan. Sepulangnya dari pengadilan, Mbak Marwah langsung berziarah ke makam Mbak Tri. Tentunya didampingi sama orang tuanya. Mbak Marwah di situ menceritakan semuanya. Pas Mbak Marwah sedang cerita dan posisinya dia sendirian di dalam area pemakaman, karena ibu dan bapaknya menunggu di depan, Mbak Marwah benar-benar merasa kalau seperti ada seseorang yang mengelus rambut belakangnya. Ketika dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya, tapi usapan tangan itu benar-benar terasa olehnya. Merasa ada yang janggal, Mbak Marwah langsung memutuskan untuk pamit pulang. Disinilah teror tentang arwah Mbak Tri dimulai. Teror pocong Mbak Sulastri. Teror pertama ini dialami sama Mas Ihsan. Dia merupakan teman sekolah Mbak Marwah. Mas Ihsan juga kenal sama Mbak Tri. Bahkan Mas Ihsan kerap melakukan tindakan bullying kepada Mbak Tri. Ketika tidak sengaja bertemu dengan Mbak Tri yang sedang bermain di rumah Mbak Marwah, si Ihsan selalu menyebut Mbak Tri dengan sebutan gadis miskin. Dia terus menghujani Mbak Tri dengan kalimat tersebut. Bahkan pernah membuat Mbak Tri menangis di awal-awal. Tapi lama-kelamaan Mbak Tri mulai terbiasa. Lah, di malam itu, masih sekitar beberapa hari setelah proses pemakaman Mbak Tri, Mas Ihsan mengaku ke ibunya kalau dia didatangin Mbak Tri. Mbak Tri tiba-tiba muncul di kamarnya dengan wujud yang menyeramkan. Sebagian wajahnya penuh darah dan seperti tidak ada kulitnya, serta sebelahnya lagi utuh tapi pucat dengan matanya yang full hitam. Mas Ihsan juga berkata kalau mata kirinya berlubang dan terus mengeluarkan darah. Sosok itu wujudnya menyerupai pocong dengan kain kafannya yang sangat lusuh. Awalnya Mas Ihsan tidak mengira kalau itu sosok pocong Mbak Tri. Tapi ketika sosok itu muncul, dia selalu mendengar suaranya sendiri bergema di dalam kamarnya, di mana itu suaranya ketika sedang menghina Mbak Tri. Gadis miskin, gadis miskin. Terus dan terus suara itu bergema demikian. Barulah Mas Ihsan menyadari kalau sosok itu merupakan arwah Mbak Tri. Sosok itu terus-menerus datang setiap malam di kamarnya. Pocong Mbak Tri hanya berdiri terdiam sambil melotot ke arahnya tanpa mengucap sepatah dua kata. Sedangkan suara-suara aneh yang entah dari mana datangnya masih terus menggema di kamarnya.
membuatnya kesusahan tidur saat malam. Hingga lama-kelamaan Mas Ihsan jadi stres dan gila. Dia kerap takut-takut sendiri dan sama sekali tidak mau berada di dalam suatu ruangan seorang diri. Karena dia takut pocong Sulastri datang menghampirinya. Teror kedua dialami sama Budiah. Budiah ini merupakan guru ngaji di lingkungan tempat tinggal Mbak Marwah. Dulunya Mbak Marwah dan Mbak Tri mengaji di tempat Budiah. Jadi halaman teras depan rumah beliau dijadikan sebagai tempat anak-anak sekitar untuk mengaji. Bukan hanya anak-anak sekitar desa Mbak Marwah. Dari desa tetangga juga ada yang ngaji di tempat Budiah. Mungkin karena pembawaan beliau kalau ngajar itu enak. Makanya anak-anak banyak yang betah ngaji di sana. Mbak Marwah lupa itu kejadiannya kapan. Tapi yang jelas itu sudah proses pemakaman Mbak Tri. Budiah selalu mendengar orang mengaji di latar depan rumahnya tepat jam 1 dini hari. Suara itu selalu mengaji di depan rumahnya di jam yang sama. Setiap kali beliau bangun untuk sholat tahajud, beliau selalu mendengar suara orang mengaji di depan. Awalnya Budiah enggan melihat keluar, tapi kejadian itu terjadi hampir 2 minggu dan selalu di jam yang sama. Otomatis rasa penasaran Budiah semakin bertumpuk, hingga di suatu malam, Budiah memutuskan untuk memberanikan diri mengintip keluar. Betapa terkejutnya Budiah ketika mendapati ada sebuah pocong sedang duduk di lantai depan rumahnya. Pocong itu hanya duduk saja di teras depan dan posisinya menghadap ke arah rumahnya. Kain kafan pocong itu lusuh sekali. Budiah melihat pocong itu menunduk sambil terus mengaji. Padahal tidak ada Al-Quran atau apapun di depannya. Tapi pocong ini seperti sedang menghafal sebuah surah dalam Al-Quran. Pocong tersebut yang awalnya menunduk, lama-kelamaan terlihat mengangkat wajahnya. Di mana Budiah lebih terkejut lagi. Wajah pocong itu sebagian full darah dan matanya berlubang. Lalu wajah sebelahnya pucat dengan mata yang full hitam. Kini wajah Budiah dan pocong itu saling bertatap muka. Tiba-tiba pocong itu berkata sambil memandang ke arah Budiah. "Budiah, saya datang mau store hafalan surah." Sebenarnya pengucapannya dengan bahasa Jawa, tapi kita langsung translate biar nggak ribet. Budiah yang ketakutan langsung berlari ke kamar dan membangunkan suaminya. Tapi setelah mendengar suara pocong tadi, Budiah langsung notice karena itu adalah suara Mbak Tri. Sehingga keesokan malamnya dan masih di jam yang sama, sosok itu datang kembali. Masih membacakan hafalan surah yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Kali ini Budiah tidak takut sama sekali. Mungkin waktu itu Budiah masih kaget. Jadi malam itu, ketika Budiah sedang mendengar ada orang yang mengaji di luar rumahnya, Budiah langsung berjalan keluar dan membuka pintu rumahnya. Benar-benar tidak ada halangan lagi di antara mereka. Budiah berkata, "Sudah Tri, hafalanmu bagus. Kamu sudah lulus. Sekarang kamu pulang ya. Tenang di alammu. Nanti Ibu kirimkan doa untuk kamu." Mendengar ucapan Budiah yang seperti itu, pocong Mbak Tri menatap Budiah sambil tersenyum. Dan perlahan-lahan sosok Mbak Tri menghilang dengan sendirinya dan berubah menjadi asap tebal. Budiah langsung balik masuk ke rumah dan tidur. Dan cerita ini menyebar justru dari mulut anak Budiah yang menceritakan kepada teman-temannya, termasuk kepada anak-anak yang mengaji di rumahnya. Mbak Marwah juga akhirnya dengar sendiri dari pengakuan Budiah langsung. Dalam hati Mbak Marwah membatin, Tri, masih sempet-sempetnya mikirin setoran surah. Anehnya setiap kali Mbak Marwah ngomong-ngomong sendiri dan berkaitan tentang Mbak Tri, selalu aja seperti ada yang merespon. Dan teror yang terakhir dialami sendiri oleh Mbak Marwah, tepatnya di tahun 1974. Kala itu Mbak Marwah putuskan menikah dengan seorang laki-laki pilihannya. Kebetulan waktu itu suaminya sedang ada kerjaan di kota dan baru pulang besok siang. Posisinya Mbak Marwah sendirian di rumah. Kini dia sudah menempati rumah sendiri dan hidup terpisah dari orang tuanya maupun mertuanya. Bersamaan dengan kondisi Mbak Marwah yang sedang hamil 6 bulan, yaitu hamil Pak D-nya Garfield,
atau kakak bapaknya Gavril. Mungkin karena bawaan bayi jadi Mbak Marwah ini sudah ngantuk sejak sore. Habis makan malam dia langsung putuskan untuk tidur. Sekitar pukul 23, Mbak Marwah bangun lantaran dia merasa guling yang ada di sebelahnya terasa aneh sekali. Dan ketika hendak dia peluk, malah rasanya seperti sedang memeluk seseorang, bukan guling. Karena terasa banget tangan orang yang dia pegang. Dia awalnya berpikir suaminya pulang, tapi setelah dia pegang tangan itu, kok aneh ya? Tangannya itu kurus dan terasa dingin sekali serta kaku. Sedangkan tangan suaminya itu harusnya besar. Soalnya suami Mbak Marwah sedikit berisi. Pelan-pelan Mbak Marwah membuka matanya. Ketika mata Mbak Marwah sepenuhnya terbuka, Mbak Marwah kaget bukan main. Masalahnya, sosok yang awalnya dia kira guling itu merupakan sosok pocong. Sosok pocong yang ramai dibicarakan warga sekitar tempat tinggalnya, di mana semua orang percaya bahwa kalau sosok pocong itu merupakan sosok pocong Sulastri, teman kecilnya sendiri. Wujudnya juga sama seperti yang orang-orang sebutkan. Sebagian wajahnya hancur penuh darah dan sebelah matanya berlubang. Sebelahnya lagi nampak biasa tapi matanya full hitam. Kain pocongnya juga lusuh dan banyak sekali pasir yang menempel. Mbak Marwah langsung spontan bangun dari kasurnya. Dia hanya bisa berdiri mematung ke arah pocong itu. Perlahan-lahan pocong tersebut menoleh ke arah Mbak Marwah. Terus pocong Sulastri berkata, "Piye kabarmu, Mar? Gimana kabarmu, Mar?" Mbak Marwah di situ cuma bisa gemeteran. Dia tidak bisa berkata apa-apa ketika melihat wujud pocong tersebut secara langsung. Begitu menyeramkan banget. Sekalipun itu arwah sahabatnya sendiri. Jika wujudnya seperti itu, tidak menutup kemungkinan kalau dia sendiri juga takut. Mulut Mbak Marwah seolah terkunci rapat. Dia tidak bisa merespon apa-apa kala itu. Belum selesai dengan segala keanehan tersebut, tiba-tiba pintu rumahnya ada yang mengetuk dari luar. Pandangan Mbak Marwah teralihkan ke arah pintu depan. Ketika Mbak Marwah menoleh ke pintu, Mbak Marwah tidak menyadari kalau sosok pocong Mbak Tri yang dia lihat di atas kasurnya pelan-pelan menghilang. Sewaktu Mbak Marwah pandangannya kembali ke arah kasur, dia melihat sosok pocong Mbak Tri sudah tidak ada lagi di sana. Melihat itu Mbak Marwah langsung buru-buru berjalan ke depan. Samar-samar dia mendengar suara ibu dan bapaknya. Langsung Mbak Marwah buka kunci pintu rumahnya, dan benar orang tuanya datang. Mbak Marwah menangis di pelukan ibunya. Dia menceritakan semuanya kepada sang ibu, soal pocong Mbak Tri yang baru saja datang ke rumahnya. Dia takut dengan wujud Mbak Tri yang seperti itu. Akan tetapi, ibunya buru-buru ngomong supaya Mbak Marwah tidak takut kalau Mbak Tri datang lagi. "Tri, teko kuwi yo mung ngancani awakmu, Nduk. Tri ngerti bojomu ora ana nang omah. Awakmu wedonan ijenan nang omah. Yo Tri wedi awakmu kenapa-napa, Nduk. Mangkane Tri teko ngancani awakmu karo njogo jabang bayimu. Tri kuwi kanca cilikmu. Yo mosok awakmu kate wedi karo kanca dhewe. Bapak karo ibu mau yo diparani Tri. Tri warah, lek bapak karo ibu kudu mara nang omahmu. Mergane awakmu lagi ijenan. Tri sing ngandani ibu karo bapak. Makane, Nduk, mene-mene lek bojomu nang kutha, awakmu turu ae nang omah ben ora ijenan." Yang intinya itu Tri datang untuk menemani teman kecilnya yang sayang sama dia, yaitu Mbak Marwah, karena suaminya lagi luar kota. Dan sedangkan Mbak Marwah ini lagi kondisi mengandung. Jadi Mbak Tri inisiatif menjaga jabang bayi karena dia takut ada makhluk gaib yang bakal mencelakai mereka, yaitu jabang bayi dan Mbak Marwah. Semakin lama teror pocong Mbak Tri sepertinya masih berlanjut. Banyak warga sekitar yang mengaku didatangi sosok pocong Mbak Tri. Memang sosok itu tidak berbahaya dan hanya sebatas menampakkan diri. Tapi bagi warga sekitar, itu sangat meresahkan, membuat anak-anak kecil kerap kena sawan. Bahkan ada yang nangis ketakutan sampai kejang-kejang. Entah apa yang ada di pikiran orang-orang waktu itu. Mereka semua memutuskan untuk memanggil seseorang yang kita kenal dengan nama Dukun. Dukun ini dipanggil untuk menghilangkan arwah Mbak Tri dari desa setempat.
Arwah Mbak Tri yang merasa seolah-olah dia mau diusir jadi marah. Dimana ketika ritual tersebut berlangsung, arwah Mbak Tri justru menolak dan melakukan perlawanan. Ia mengakibatkan dukun tersebut meninggal dunia di tempat. Seketika saat dia sedang berhadapan langsung dengan arwah Mbak Tri. Semenjak ritual tersebut, warga bersaksi arwah Mbak Tri jadi sosok arwah yang penuh sekali dengan amarah. Mbak Tri tidak segan-segan melukai siapapun yang bertemu dengannya. Bukan melukai secara langsung, tapi membuat orang yang bertemu dengannya pasti akan mengalami kecelakaan aneh-aneh. Paling banyak sih tenggelam di sungai tempat jasadnya ditemukan. Gak tahu gimana kronologinya. Tahu-tahu mereka ini ditemukan mengapung dalam air. Setidaknya sudah ada 7 orang yang meninggal hanyut di sungai tersebut. Warga dan semuanya percaya itu ulah pocong Sulastri. Tapi bagi keluarga Mbak Marwah, itu bukan ulah Mbak Tri. Mbak Tri yang mereka kenal baik bahkan kala itu berusaha melindungi Mbak Marwah yang sendirian di rumah saat suaminya sedang ke kota. Makanya ketika warga berargumen semua itu ulah Mbak Tri, keluarga Mbak Marwah dan beberapa orang percaya itu bukan ulah Mbak Tri, melainkan sosok hantu lain yang menyerupai wujud Mbak Tri. Wallahu a'lam bishawab. Semua itu atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sejak kejadian meninggalnya dukun tersebut, semua orang, bahkan hampir tidak ada yang keluar rumah ketika hampir mendekati waktu surup. Mereka memutuskan untuk antang di dalam rumah daripada harus bertemu dengan sosok pocong Sulastri. Bahkan tidak sedikit orang akhirnya memutuskan untuk pindah ke kota demi kelangsungan hidup mereka. Karena ada sebagian orang yang tetap harus bekerja sampai malam hari. Orang-orang inilah yang memutuskan untuk meninggalkan desa karena alasan pekerjaan. Dan sekarang kita kembali ke Mas Gafril. Mas Gafril yang mendengar itu kaget. Terlebih tak lama kemudian azan maghrib berkumandang. Kakek Gafril meminta semua orang untuk mengambil air wudhu dan sholat berjamaah. Tetapi adik Gafril yang bernama Tika izin tidak sholat karena sedang berhalangan. Ketika semua orang sedang sholat, Tika keluar rumah. Niatnya cuma mau masukin sandalnya yang baru saja beli, takut kotor dan rusak. Baru juga orang-orang yang sedang sholat ini mengucapkan salam, semua orang mendengar suara teriakan Tika dari depan. "Ah, pocong!" Teriakan itu benar-benar memecahkan keheningan malam itu. Semua orang langsung berjalan mendekat ke arah Tika, di mana Gafril dan juga semua orang di situ melihat ada sosok pocong dengan wujud yang sama, persis seperti cerita neneknya, sedang berdiri di tengah-tengah halaman depan rumah neneknya. Dengan sigap, sang nenek berjalan di barisan paling depan. Neneknya berkata ke arah pocong tersebut, "Iki Tika putuku, Tri. Duduk wong jahat, bukan orang jahat. Sudah ya, sekarang kamu pulang, Tri. Jangan ganggu anak cucuku ya, Tri." Dan seketika itu, sosok pocong itu berubah menjadi asap tebal dan menghilang begitu saja. Semua orang langsung buru-buru masuk ke dalam rumah sembari menenangkan Tika. Gafril mendengar kakeknya berkata seperti ini kepada sang nenek. "Ora nyongko aku, ternyata Tri masih menjaga kamu sampai sekarang ya, Bu." Terlihat sang nenek hanya membalas dengan senyuman tipis. Demikianlah, perbuatan baik itu akan menjelma menjadi sesuatu yang baik juga, walaupun dibungkus dengan sesosok yang mengerikan. Tapi hakikatnya itu baik. Ya, demikianlah kisah yang dibagikan sama Mas Gafril dan keluarganya kepada tim emak. Saya pamit ya teman-teman, sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.